pagi semuanya. Sebelum kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pelajaran pada pagi hari ini dapat kalian serap dan bermanfaat untuk kalian ke depannya. Berdoa mulai. Selesai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Ya, alhamdulillah baik-baik semuanya. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, saya akan absensi terlebih dahulu, mulai dari Abi, Joko, Sigit, Desa, Rahma, Bintang, Zainal, Dwi. Ya, sudah, berarti ini hadir semua ya. Alhamdulillah. Semoga pelajaran nanti berjalan dengan lancar, tidak ada kendala suatu apapun. Hari ini kita akan membahas tentang nafsa atau narkoba. Sebelumnya, ada yang sudah tahu nafsa itu apa? Mungkin kalian dulu SMP sudah pernah membahasnya. Nafsa atau narkoba yaitu merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, termasuk di dalamnya Badan Narkotika Nasional, jaksa, hakim, dan petugas pemasyarakatan. Selain narkoba, sebutan lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah nafsa, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Istilah nafsa biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi, pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama, yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Selanjutnya kita akan membahas narkotika terlebih dahulu. Apa itu narkotika? Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hingga rasa, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Selanjutnya yaitu psikotropika. Psikotropika yaitu zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Dan yang terakhir yaitu bahan adiktif. Bahan adiktif sendiri yaitu zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan. Semua obatan tersebut yang mengandung narkotika, yang masuk ke dalam narkotika, psikotropika, dan zat adiktif ini memang semua menyebabkan ketergantungan. Selanjutnya, jenis-jenis narkoba atau nafsa. Pada nafsa terdapat 3 golongan, yaitu narkotika. Golongan 1 yaitu
narkotika yang hanya bisa digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya heroin, kokain, dan ganja. Bisa dilihat contoh gambar seperti itu. Kita boleh tahu tapi tidak perlu mencoba. Kita tahu hanya untuk belajar saja, jangan pernah dicoba, karena semua obat-obatan tersebut atau bahan tersebut dapat menyebabkan ketergantungan dan dapat membunuh masa depan kita. Golongan 2 yaitu narkotika yang berkhasiat sebagai pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya yaitu morfin dan petidin. Ini digunakan untuk pengobatan jika saat mendesak saja atau digunakan untuk ilmu pengetahuan. Contohnya yaitu penelitian-penelitian. Yaitu golongan ketiga. Narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan banyak digunakan untuk terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya kodein. Nah, dari golongan 1, golongan 2, golongan 3 itu yang paling dilarang yaitu golongan 1. Karena itu sangat menyebabkan ketergantungan. Jika golongan 2 dan golongan 3 itu masih bisa digunakan untuk medis atau ilmu pengetahuan. Selanjutnya yang kedua yaitu jenis-jenis psikotropika. Psikotropika ini terdapat 4 golongan. Golongan pertama, psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya ekstasi. Selanjutnya psikotropika golongan kedua. Psikotropika golongan kedua yang berkhasiat dalam pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya yaitu amfetamin. Nah, golongan kedua ini jika memakai harus sesuai dengan resep dokter agar tidak ditangkap atau dipidanakan. Untuk psikotropika golongan ketiga sendiri yaitu berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan. Ini masih sama seperti psikotropika golongan kedua. Ini contohnya phenobarbital. Gambarnya nanti bisa dilihat. Selanjutnya yaitu psikotropika golongan keempat yang berkhasiat dalam pengobatan, sangat luas digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya diazepam, nitrazepam, atau BKDUM. Nah, kita menuju pembahasan yang ketiga. Ini dari kalian pasti tidak asing dengan yang ketiga ini, yaitu zat adiktif. Yang termasuk zat adiktif antara lain yaitu bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika. Contohnya meliputi minuman beralkohol, rokok, lem, dan sebagainya. Nah, gambar bisa dilihat.
Nah, pasti kalian tidak asing lagi dengan yang namanya rokok dan minum-minuman keras. Karena itu sangat banyak beredar di lingkungan kalian pastinya. Selanjutnya, penggolongan narkoba berdasarkan efek yang ditimbulkan. Pertama adalah golongan depresan. Kedua, jenis narkoba yang berfungsi. Golongan depresan adalah jenis narkoba yang berfungsi mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Jenis ini membuat pemakaian menjadi tenang, bahkan membuat tertidur dan tidak sadarkan diri. Contohnya seperti tadi morfin, heroin, kodein, sedatif, hipnotik, dan tranquilizer. Golongan stimulan adalah jenis narkoba yang merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan kerja. Jenis ini membuat pemakainya menjadi aktif, segar, dan bersemangat. Contohnya amfetamin, sabu, ekstasi, dan kokain. Golongan halusinogen adalah jenis narkoba yang dapat menimbulkan efek halusinasi yang bersifat merubah perasaan, pikiran, dan seringkali menciptakan daya pandang yang berbeda sehingga seluruh perasaan dapat terganggu. Contohnya yaitu ganja. Nah, ini penyebab penyalahgunaan narkoba. Yang pertama yaitu faktor individu atau faktor dalam diri sendiri. Kebanyakan dimulai pada saat remaja, sebab pada saat remaja itu rasa ingin tahu kita tinggi. Remaja karena pada saat remaja sedang mengalami perubahan biologi, psikologi maupun sosial yang pesat. Ciri-ciri remaja yang mempunyai resiko besar menggunakan narkoba yaitu cenderung memberontak, memiliki gangguan jiwa lain, misalnya depresi dan cemas, perilaku yang menyimpang dari aturan atau norma, kurang percaya diri, mudah kecewa, agresif, destruktif, murung, pemalu, pendiam. Gejala klinis penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, perubahan fisik. Pada saat menggunakan narkoba, jalan pasti sempoyongan, bicaranya cadal, acuh tak acuh, mengantuk, dan agresif. Bila terjadi kelebihan dosis atau overdosis, nafas sesak, denyut jantung dan nadi lambat, kulit terasa dingin bahkan meninggal. Saat sedang ketagihan, mata merah, hidung berair, menguap terus, diare, rasa sakit seluruh tubuh, malas mandi, kejang, kesadaran menurun. Pengaruh jangka panjangnya yaitu penampilan tidak sehat, tidak peduli terhadap kesehatan dan kebersihan, gigi keropos, bekas suntikan pada lengan. Perubahan sikap dan perilaku. Prestasi jika anak sekolah itu pasti prestasi di sekolah menurun, tidak mengerjakan tugas, sering membolos, dan lain-lain. Pola tidurnya juga berubah, pasti sering tidur malam, begadang, seperti itu, sulit bangun pagi, dan mengantuk saat di kelas. Seringnya berpergian larut malam, terkadang tidak pulang dan tidak izin orang tua. Selanjutnya, perubahan fisik dan sikap perilaku bisa dilihat di gambar. Sistem reproduksi. Sering terjadi kemandulan. Kulit terdapat bekas suntikan bagi pengguna yang menggunakan jarum suntik, sehingga mereka sering menggunakan baju lengan panjang. Komplikasi pada kehamilan. Nah, bisa dilihat gambarnya. Dampak sosial. Yang pertama di lingkungan keluarga. Suasana nyaman dan tentram dalam keluarga terganggu. Sering terjadi pertengkaran, mudah tersinggung. Orang tua resah karena barang berharga sering hilang. Di lingkungan sekolah, merusak disiplin dan motivasi belajar.
meningkatnya tindak kenakalan, membolos, tawuran pelajar, mempengaruhi peningkatan penyalahgunaan, diantaranya sesama teman sebaya. Jadi, jika kalian sudah tahu temannya menggunakan narkoba atau apa, kalian diajak dan tidak tahu asal-usulnya, lebih baik jangan mengikutinya dulu. Selanjutnya di lingkungan masyarakat. Tercipta pasar gelap antara pengedar dan bandar yang mencari pengguna atau mangsanya. Inilah upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba. Pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan tersier. Yang pertama yaitu pencegahan primer. Mengenali remaja risiko tinggi penyalahgunaan narkoba dan melakukan intervensi. Upaya ini terutama dilakukan untuk mengenali remaja yang mempunyai risiko tinggi untuk menyalahgunakan narkoba. Setelah itu, melakukan intervensi terhadap mereka agar tidak menggunakan narkoba. Upaya pencegahan ini dilakukan sejak anak berusia dini agar faktor yang dapat menghambat proses tumbuh kembang anak dapat diatasi dengan baik. 2. Pencegahan sekunder. Mengobati dan intervensi agar tidak lagi menggunakan narkoba. Ketiga, pencegahan tersier. Merehabilitasi penyalahgunaan narkoba. Jadi, ketiga pencegahan tersebut yaitu yang pertama tadi primer itu sebelum menggunakan narkoba. Jadi dari kecil itu kita harus mencegah atau mengajari anak kita agar tidak menggunakan narkoba atau diberi pemahaman. Yang kedua, pencegahan sekunder. Nah, pencegahan sekunder ini anak sudah terlanjur menggunakan tapi belum terlalu kecanduan, jadi masih bisa diintervensi dan diobati. Yang ketiga itu pencegahan tersier. Nah, ini sudah ke ranah hukum, jadi harus direhabilitasi. Nah, bisa dilihat yang terakhir yaitu tugas carilah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang nafsa, lalu diskusikan dan analisis dengan kelompok. Carilah konsekuensi yang harus diterima para pelaku narkoba sesuai perundang-undangan dan analisis bersama kelompok. Nah, sebelumnya saya akan membagi kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, bangku sebelah sini saja langsung kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Bagaimana semuanya? Sudah paham atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Oh iya, gimana pertanyaannya? Ya, ini nanti langsung dipresentasikan sesuai dengan kelompok. Gimana, udah paham? Ya, langsung saja ya. Kalian kerjakan, saya beri waktu 50 menit untuk mengerjakan dan sisanya nanti untuk presentasi. Ya, silahkan. Yuk, silahkan. Per kelompok 1 dulu, bang sebelah sini bisa maju dan mempresentasikan bersama kelompoknya. Ya. Terima kasih. Kalian sudah presentasi dan mengerjakan tugas dengan baik. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Evaluasi sedikit untuk kita. Kalian semua sudah melakukan analisis dan evaluasi dengan baik. Tapi hanya ada kurang sedikit, yaitu kalian belum menyebutkan konsekuensi satu persatu terhadap penyalahguna maupun pengedar narkoba tersebut. Terima kasih untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari tadi dapat bermanfaat untuk kalian dan kalian semua terhindar dari narkoba yang membahayakan tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.